Oke, tes. Oke, suara saya mungkin kejelasan dengan jelas ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami sebagai kelompok 3A, yaitu kelompok MATLAB Project Based Learning Teori Informasi yang beranggotakan Arya Fransa Putra, Arfi Taufiq Rohmi, dan satu lagi saya Arul Fahri Nurdiansyah. Kami tiga-tiganya di sini adalah mahasiswa teknik telekomunikasi. Kemarin kami sudah membahas mengenai introduction dan teori informasi. Jadi introduction dan teori informasi sudah dibahas dan kami akan melanjutkan untuk pembahasan ke bab berikutnya atau ke hal yang pembahasan berikutnya, yaitu reduksi data, sumber informasi, representasi diskrit tanpa memori, dan hal lainnya. Oke, kemungkinan bisa kita langsung saja. Yang pertama, untuk reduksi data bisa langsung dijelaskan oleh Bapak Rofi. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Langsung saja, reduksi data. Reduksi data adalah mengurangi data atau banyaknya data yang disimpan atau disajikan untuk dipakai manusia. Jadi dari sekian banyak data itu ada beberapa yang dikurangi, kayak misalnya dipilah dan nggak semuanya dipakai. Jadi di situ istilahnya direduksi. Terdapat 3 metode yang digunakan, itu di klasifikasi data, kompresi untuk mempermudah pengguna data atau informasi atau sistem, penggolongan tergantung tingkat pengambilan keputusan. Nah, itu tadi kayak yang saya bilang. Jadi ada klasifikasinya, terus dikompresi. Terus kayak contohnya kompresi zip file, itu untuk contoh klasifikasi data. Terus yang kedua ada peringkasan, penyaringan keorganisasian berdasarkan data kuantitatif, informasi yang didapat dari kuesioner. Terus langsung yang ketiga ada inferensi, lebih subjektif, seperangkat masukan tidak dapat disalin dalam proses inferensi. Nah, itu tadi untuk reduksi data. Langsung lanjut aja. Yang berikutnya adalah sumber informasi. Sumber informasi adalah suatu objek yang menghasilkan event di mana keluaran sumber informasi tergantung dari distribusi probability. Dalam praktek, sumber informasi dapat dianggap sebagai suatu device yang menghasilkan pesan dan dapat berupa analog atau diskrit untuk pesannya. Pada sumber informasi, diskrit akan menghasilkan sekumpulan set simbol atau disebut source alphabet, dan elemen dari set source alphabet disebut simbol atau letters. Terus untuk klasifikasi sumber informasinya, sumber informasi dengan memori adalah sumber dengan sifat bahwa simbol yang dikeluarkan pada suatu saat tergantung kepada simbol-simbol sebelumnya. Jadi simbol-simbol yang bakal dikeluarin itu, jadi ngelihat dulu dari simbol sebelumnya. Jadi untuk menentukan apa yang bakal dikeluarin untuk simbolnya. Terus sumber informasi tanpa memori adalah sumber dengan sifat bahwa tiap simbol yang dikeluarkan tidak tergantung kepada simbol-simbol sebelumnya. Nah, itu yang tanpa memorinya. Jadi kalau untuk yang memori tadi, pengeluaran simbolnya tergantung dengan simbol-simbol sebelumnya, sedangkan yang tanpa memori ini mengeluarkan simbolnya tidak tergantung pada simbol-simbol sebelumnya gitu. Sebuah sumber diskrit tanpa memori atau SDTM mempunyai karakteristik jumlah simbol-simbol yang terbatas, probabilitas simbol-simbol tersebut, red, pembangkit simbol-simbol untuk karakteristiknya. Langsung lanjut lagi tentang representasi kanal diskrit tanpa memori. Kanal memori adalah lintasan atau medium tempat simbol-simbol mengalir ke penerima. Kanal diskrit tanpa memori adalah sebuah model statistik dengan masukan X dan keluaran Y selama setiap satuan atau interval pensinyalan. Kanal menerima sebuah simbol masukan X dan responnya menghasilkan simbol keluaran Y. Dan untuk kanal adalah diskrit apabila alfabet X dan Y terbatas. Jadi kanal tanpa memori bila keluaran pada suatu saat hanya tergantung pada masukan pada saat yang sama, tidak tergantung masukan sebelumnya. Dan untuk probabilitas A priori P yang kurung XI diasumsikan probabilitas bersyarat P yang kurung YJ sama dengan XI disebut probabilitas transisi kanal. Lalu untuk matriks P dalam kurung Y min X disebut matriks kanal. Tiap masukan ke kanal menghasilkan keluaran tiap baris matriks kanal jumlahnya harus sama dengan 1. Lalu untuk probabilitas masukan P kali X bagi P dikali X sama dengan P dikali X1
kali PX2 sampai PXM. Terus untuk probabilitas keluarannya, P dikali X dibagi P kali Y sama dengan, P dikali Y sama dengan, dibagi P dikali Y sama dengan P dikali X1, PX2 sampai PXN. Terus lalu untuk kesimpulan dari keduanya itu, maka P dikali Y sama dengan P dikali X dikali P dikali Y min X. Bila P dikali X dinyatakan sebagai matriks diagonal. Maka P dikali XY sama dengan P dikali U D PY kurang X. Terus untuk elemen matriksnya, P dikali X, Y mempunyai bentuk P dikali XI, YJ. Terus untuk matriks P, XY disebut matriks probabilitas gabungan. Elemen P, XI, YJ adalah probabilitas gabungan mengirim XI dan menerima YJ. Baik, sekian. Untuk selanjutnya bakal dilanjutkan oleh Ariel. Silahkan. Oke, terima kasih. Oke, mungkin lanjutannya sekarang kita masuk ke bagian ke-6, yaitu kanal-kanal spesial. Yang pertama adalah kanal lossless. Matriks kanal hanya mempunyai satu elemen yang tidak nol setiap kolom, artinya ya sesuai dengan artinya. Artinya dalam satu baris itu ada satu kolom yang tidak terisi oleh nol, seperti di bawah ini. Untuk contoh dari fungsi P, Y, X itu adalah 3/4, 0, 0. Ada 1/4, 0, 0, 0, 1/3, 0. Dan salah satu di antara mereka, salah satu di antara 0, 0, 0 ini, ada 3 huruf, 3 baris ini. Nah, ada satu kolom yang tidak nol. Nah, disebut kanal lossless. Nah, bentukannya kayak gini. Yang kedua, kanal deterministik. Kanal hanya mempunyai satu elemen yang tidak nol di tiap barisnya. Nah, artinya mempunyai satu elemen yang tidak nol di setiap baris. Artinya satu elemen aja gitu yang masuk. Misalkan gini, ada P, X, Y, Y, X. Kita lihat di sini ada satu elemen. Mungkin emang ada dua elemen di sini, ada dua jenis, tapi ada satu elemennya itu 1 dan 1. Artinya 1 dan 1 kan kita nggak bisa nggak bisa dipisahkan satu sama satu angka gitu. Jadi kemungkinan kalau emang bisa diubah dengan cara yang sama, mungkin 3/4 sama 3/4 terus 1 sama 1, atau 3/4 atau 0 sama 0. Itu adalah kanal deterministik. Yang ketiga adalah kanal noiseless. Di sini bisa tahu noiseless itu nggak ada noise. Kanal disebut noiseless bila sifatnya lossless, jadi nggak ada noise. Dan deterministik, matriks kanal hanya mempunyai satu elemen dengan nilai 1 di setiap baris dan kolom. Oke, diagramnya seperti ini. Yang selanjutnya adalah kanal simetri binary. Kanal mempunyai dua masukan, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, dan dua keluaran, Y1 sama dengan 0, dan Y2 sama dengan 1. Ya, seperti X1 dan Y1 itu mempunyai nilai yang sama, atau mempunyai output yang sama, sedangkan X2 dan Y2 itu mempunyai nilai yang sama. X1 mempunyai nilai 0, Y1 mempunyai 0, dan X2 mempunyai 1, dan Y2 mempunyai 1. Artinya kanal itu simetri. Nah, seperti ini bentukannya kalau emang kanal itu simetri. Jadi fungsi dari kebersamaan itu sama gitu. Jadi namanya juga simetri. Jadi ketika emang seperti kaca, misalkan X1-nya 0, ya berarti kacanya itu kan Y1, jadi sama-sama dengan 0 gitu. Terus kita lanjut ke kanal erasure binary. Di sini bisa kita lihat PYX 1 min P sama dengan 0, PP dengan 0 sama dengan 1 min P. Nah, ini ada 3 elemen ya, teman-teman. 3 elemen, yang pertama 1 min P, yang kedua 0, yang ketiga P aja. Nah, ini adalah kanal erasure binary. Nah, bentukannya juga kayak gini. Kenapa ada 3 cabang yang sesuai dengan 3 elemen tadi? Yang pertama, tapi dalam satu cabang tersebut kita ada satu hal nih. Ada satu hal yang menyamakan di antara mereka, yaitu 1 dan P. 1 dan P. Nah, di sini adalah ada 1 dan ada P, dan satunya lagi ada P doang. Artinya di sini ada 2 elemen yang bersinggungan, jadi hingga outputnya ada 2, tapi keluarannya ada 3 karena barisannya beda gitu, karena fungsinya emang beda. Nah, untuk source coding adalah konversi output dari DMS ke bentuk binary sequence. Device-nya disebut source encoder. Tujuannya dari source coding adalah untuk meminimalisasi bit rate rata-rata yang direpresentasikan di DMS dengan cara redundansi dari DMS, mengurangi ini double mungkin, maaf ya, jumlah simbol yang sering muncul. Jadi mengurangi jumlah simbol yang sering muncul gini. Dalam pengkodingan sesuatu, artinya ada redundansi yang
kita meminimasi bits rata-rata. Nah, artinya ada noise-noise yang masuk ke situ dan itu mengurangi jumlah simbol yang masuk. Artinya nanti nggak kelebihan daya waktu untuk penerimaan dari si komunikasi yang masuk ke itu sendiri. Oke, di sini ada panjang kode efisien kode, yaitu misalnya sama dengan MS dengan entropi HS dan alfabet S1, S2, dan sampai SQ. Dengan masing-masing probability PSI sama dengan PI, dan dengan I-nya itu 1, 2, sampai Q. Atau kode binary sequence keluaran source S kode Exon memiliki panjang nilai bit seperti berikut. Nah, itu kan kita tahu sendiri sampai Q semuanya. Jadi batas sigmanya adalah Q, itu batas I-nya dengan 1, karena memang mulai dari 1. Terus P-nya itu bisa kita lihat mulai dari Pi-nya, habis itu SI-nya kita bisa mulai dari S1 sampai S2, sampai dengan SQ-nya. Nah, itu untuk parameter L mempremisasikan jumlah bit per simbol yang merupakan keluarin dari source encode. Jadi ini adalah rumus untuk parameter L-nya, untuk representasi jumlah bitnya. Gitu. Yang selanjutnya ada teorema source coding. Teorema source coding menyatakan bahwa untuk DMS dari S dengan entropi HS, maka panjang code word rata-rata dibatasi oleh L lebih besar atau sama dengan HS. Apabila L min sama dengan HS, maka N sama dengan HS dibagi L. Nah, itu tinggal dibalik-balik aja. Tapi untuk N di sini kan baru tahu gitu, untuk ngedapatin N itu ternyata HS per L. Secara umumnya lebih besar daripada L itu lebih besar daripada N min, dan N lebih kecil atau sama dengan 1. Suatu source code dikatakan optimal jika panjang kode minimal memiliki L min. Artinya suatu optimal jika panjang satu kode itu memiliki minimalisasi. Artinya kalau emang nggak ada minimal kan artinya nanti minus tak hingga ya. Jadi artinya tidak ada nilai pasti. Jadi itu bukan suatu dikatakan optimal, atau bukan optimal kalau sesuatu itu belum pasti. Kalau bahasanya sih gitu. Jika S adalah DMS dengan alfabet, S sama dengan S1, S2, sampai SQ, dan sampai kode word yang dihasilkan dari salah satu NI, maka berlaku seperti berikut. Nah, sigmanya ada Q, ada I sama dengan 1, ada tambahan 2, tapi di sini juga duanya dipangkatin dari yang lebih besar daripada sama dengan NI-nya. Gitu. Nah, untuk klasifikasi kode, kemungkinan akan dilanjutkan oleh Bapak Ropi. Silakan. Baik, untuk klasifikasi kode, yang pertama, kode dengan panjang tetap atau fixed length code adalah kata kode dengan panjang tetap, contoh kode 1 dan 2, jadi katanya tetap gitu. Terus untuk kode dengan panjang tidak tetap, variable length codes adalah kata kode dengan panjang tidak tetap, semua kode adalah variable length kecuali 1 dan 2. Terus yang untuk yang ketiga, kode yang berbeda, distinct codes. Sebuah kode adalah distinct bila setiap kata kode bisa dibedakan dengan kata kode lainnya. Semua kode distinct kecuali kode 1. Jadi selain kode 1 ini bisa disebut kode distinct. Terus yang keempat, kode prefix free atau prefix free codes. Tidak ada kata kode yang dibentuk dari kata kode lainnya. Dalam kode prefix free, tidak ada kata kode sebagai prefix kata kode lainnya. Contohnya, kayak kode 2, 4, dan 6 adalah prefix free. Terus untuk yang kelima, kode dapat dikodekan secara unik atau uniquely decodable codes. Sebuah kode distinct adalah uniquely decodable bila deretan sumber original dapat direkonstruksi secara sempurna dari encoded binary sequence. Terus kode 3 bukan uniquely decodable karena deretan binary-nya 1001 dapat terkait dengan deretan sumber X2, X3, X2 atau X2, X1, X1, X2. Kondisi cukup agar kode uniquely decodable adalah tidak ada kata kode sebagai prefix kode lain. Nah, selanjutnya yang keenam itu kode instan atau instantaneous codes. Sebuah kode uniquely decodable disebut kode instan bila pada akhir tiap kode dapat dikenali tanpa harus memeriksa simbol kode berikutnya. Jadi tanpa harus meriksa simbol berikutnya itu harusnya udah bisa dikenali sebagai kode instan atau kode uniquely decodable. Terus untuk yang ketujuh,
kode optimal atau optimal code. Sebuah kode disebut optimal bila kode instan dan mempunyai rata-rata panjang kode L minimum. Gitu. Jadi untuk kode optimalnya itu harus ada syaratnya gitu. Kalau kode itu adalah kode instan dan rata-rata panjang kodenya L minimum gitu. Terus untuk selanjutnya bakal dijelasin sama Aril. Oke. Lanjut ke selanjutnya itu pengaduan entropi. Di sini perancangan sebuah kode dengan panjang tidak tetap variable length code sehingga panjang kotak kode rata-rata mendekati entropi sumber diskrit tanpa memori STDM atau yang disebut STDM lah. Ini bukan STMJ atau SDTM. Sering disebut sebagai entropi coding, pengkodean entropi. Nah, di sini ada dua jenis dari pengkodean entropi. Yang pertama Shannon-Venn coding dan satu lagi Huffman coding. Kita bisa melihat kalau di sini Shannon-Venn coding adalah prosedur yang pertama. Urutkan sumber simbol berdasarkan probabilitas dari sebuah terbesar dan yang kecil. Seperti dadu lah, tapi ini kebalikannya, yang terbesar dan yang kecil. Yang kedua, bagi sumber simbol menjadi dua set di mana masing-masing set mempunyai probabilitas yang hampir sama. Beri tanda bit 0 atau set yang lebih tinggi di bit 1 untuk set yang lebih rendah. Nah, di sini untuk tanda bit 0 itu untuk bit yang lebih tinggi. Jadi untuk bit yang lebih rendah itu set untuk bit lebih rendah itu dikasih nomor 1. Yang ketiga yaitu ulangi proses di atas sampai tidak mungkin ada sumber simbol dibagi lagi. Artinya udah terbagi semua dalam bentuk satu set, sehingga suatu set tersebut udah dikodekan untuk dikodekan di salah satu simbol atau 0 1 gitu. Yang kedua atau yang selanjutnya yaitu Huffman coding. Source coding ini adalah satu kode yang optimum dan mempunyai efisiensi yang tinggi. Prosedurnya yang pertama, urutkan urutan simbol berdasarkan probabilitas dari yang terbesar ke terkecil. Jumlahkan probabilitas dua simbol dari probabilitas terkecil dari urutan yang kembali probabilitasnya memulai dari yang terbesar. Beri tanda bit 0 untuk probabilitas yang lebih kecil dan tanda bit 1 untuk probabilitas yang lebih besar. Nah, ini kebalikannya dari yang Venn coding tadi, yang Shannon coding. Nah, yang tadi kan Shannon coding kan kalau emang 1 itu untuk yang kecil, dan sedangkan ini 1 untuk yang besar. Ulangi yang di atas sampai probabilitasnya 1, artinya udah keisi semuanya. Gitu. Nah, itu saja mungkin ya update dari kelompok kami. Nah, untuk Arya Frans Saputra kenapa tidak mengikuti hal ini? Karena hampir pembagian dari pembentukan laporan dari ini itu dibimbing oleh Mas Arya gitu. Jadi kami eksekusi di bagian tim rumus dan lain-lainnya. Nah, gitu. Jadi tidak ada kata terhambat untuk keanggotaan dari kami sendiri. Mungkin itu saja yang bisa dapat dari saya. Kemungkinan minggu depannya lagi bakal ada referensi dan hal-hal lain yang menyusul seperti codingan dari MATLAB dan hal-hal lain. Untuk melengkapi sistem dari judul kami yaitu MATLAB Project Based Learning Teori Informasi yang akan mengambil mengenai teori informasi selanjutnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya moderator bisa menutup hal ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.